Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Dari kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab DC lapangan dari aplikasi pinjaman online tidak datang ke rumah. Pasti di antara kalian juga banyak yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah ada debt collector lapangannya, namun kalian tidak pernah dikunjungi oleh mereka walaupun keterlambatan kalian itu sudah cukup lama ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan share penyebab debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal tidak pernah datang ke rumah. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah nominal tagihan kalian terbilang cukup kecil. Nah, untuk nominal tagihan di aplikasi pinjaman online legal nih biasanya buat kalian yang memang mempunyai tagihan di bawah 1 juta itu memang jarang dikunjungi oleh debt collector lapangan ya. Karena banyak juga informasi yang masuk dan juga pengalaman dari teman-teman terdekat saya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online dengan nominal 700-800 yang pada intinya di bawah 1 juta itu tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Walaupun aplikasi pinjaman online tersebut itu tuh sudah memiliki debt collector lapangan sebenarnya ya, dan untuk keterlambatannya juga itu sudah cukup lama, namun mereka tuh tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan ya, karena memang kebanyakan para nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan dengan nominal yang kecil itu biasanya jarang dikunjungi oleh debt collector lapangan. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan nominal kalian itu cukup kecil ya, bisa dibilang di bawah 1 juta, kalian tidak perlu khawatir ya dengan kunjungan debt collector lapangan, karena bisa saja nih debt collector lapangan dari aplikasi tersebut itu tidak akan pernah datang ke rumah kalian, walaupun kalian itu sering mendapatkan ancaman-ancaman melalui pesan WhatsApp bahwasannya kan ada tim lapangan yang datang ke rumah kalian. Jadi saya saranin kalian tidak perlu terlalu panik dan tidak perlu terlalu percaya dengan ancaman-ancaman seperti itu ya. Dan biasanya nih kalau mereka masih mengirimkan ancaman-ancaman seperti itu, biasanya itu debt collector lapangan tidak akan pernah datang ke rumah kalian. Nah, yang selanjutnya adalah tentang lokasi rumah kalian. Nah, biasanya nih, untuk nasabah-nasabah yang memang untuk lokasinya itu berada di pedesaan atau di pesisian itu juga jarang dikunjungi oleh debt collector lapangan nih. Walaupun keterlambatan kalian bisa dibilang itu cukup besar ya. Kalau yang tadi kan itu cukup kecil, maka itu penyebab debt collector lapangan itu tidak datang. Nah, bagaimana nih kalau tagihan kalian bisa terbilang cukup besar, namun mereka juga tidak pernah datang walaupun aplikasi tersebut itu sudah ada debt collector lapangannya. Nah, untuk alamat rumah kalian itu juga bisa jadi penyebabnya ya. Kemungkinan kalian berada di daerah pesisian atau mungkin pedesaannya. Biasanya memang untuk debt collector lapangan tuh jarang yang datang ke daerah-daerah tersebut ya. Karena ada juga pengalaman salah satu teman saya yang berada di pedesaan dan dia tuh mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal besar yang cukup populer, dan untuk nominalnya sekitar 2 juta itu tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangannya walaupun keterlambatannya itu sudah lebih dari 2 tahun, tapi beliau itu tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan dari aplikasi tersebut karena memang untuk lokasi teman saya ini tuh jauh dari pusat kota, atau dalam arti mungkin lokasi tersebut itu tuh kurang terjangkau oleh tim lapangan dari aplikasi pinjaman online karena mereka memang ya tidak pernah atau jarang datang nih ke lokasi-lokasi yang memang kurang terjangkau oleh debt collector lapangan. Jadi mereka tuh akan tersebar dan banyak tuh biasanya di daerah-daerah pusat kota besar ya. Biasanya mereka itu akan gampang untuk mengunjungi rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, buat kalian yang mungkin berada di lokasi pedesaan yang jauh dari pusat kota, kalian tidak perlu khawatir ya dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan ya, karena tidak menutup kemungkinan kalian tidak akan dikunjungi oleh debt collector lapangan walaupun keterlambatan kalian sudah lama dalam nominal yang cukup tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah kemungkinan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online tersebut masih random. Nah, penyebab selanjutnya adalah tentang debt collector lapangannya yang masih random atau belum merata. Banyak juga sekarang aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini untuk debt collector lapangannya itu masih random atau belum merata. Bahkan banyak juga aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek. Nah, di luar Jabodetabek sudah dipastikan untuk debt collector lapangannya itu belum ada ya, karena ada juga nih informasi-informasi yang masuk yang mengalami gagal bayar di satu aplikasi pinjaman online legal yang sama, namun ada yang di
didatangi, ada juga yang tidak. Nah, itulah karena memang untuk tim lapangan atau debt collector lapangannya itu masih random atau belum merata, dan mereka akan memprioritaskan dulu di daerah-daerah pusat kota besar ya, misalkannya di Jabodetabek. Sudah pasti untuk debt collector lapangannya pasti ada, dan bahkan ada juga nih yang debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek, itu juga masih random atau belum merata. Nah, di daerah Jabodetabek saja keberadaannya masih random atau belum merata, apalagi di luar Jabodetabek sudah dipastikan untuk debt collector lapangan dari aplikasi tersebut itu tidak ada ya. Jadi kemungkinan juga nih penyebab selanjutnya debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal yang memang kalian punya tagihan itu bisa jadi untuk debt collector lapangannya masih random atau belum merata, dan kalian mungkin termasuk lokasi yang memang belum ada debt collector lapangannya. Jadi kalian tidak perlu panik lagi walaupun kalian itu sudah mengalami keterlambatan melebihi 3 bulan ya. Dan biasanya memang kalau untuk kunjungan debt collector lapangan, biasanya kalau memang ada, ketika kita mengalami keterlambatan di atas 3 bulan, mereka sudah ada datang. Kalau mungkin sudah lebih dari 3 bulan atau 4 bulan masih saja belum ada debt collector lapangan ya, kemungkinan saja untuk debt collector lapangannya itu masih random atau belum merata, dan di daerah kalian kebetulan belum ada debt collector lapangannya. Nah guys, inilah dia penyebab-penyebab debt collector lapangan tidak pernah datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah ada debt collector lapangannya, dan kalian tidak pernah dikunjungi sama sekali oleh debt collector lapangan, kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu panik ya, bahwasannya takutnya nanti tiba-tiba akan ada debt collector lapangan yang datang. Khususnya buat kalian yang mungkin sudah mengalami keterlambatan di atas 3 bulan atau 4 bulan, kalian belum pernah didatangi, kalian tidak perlu panik ya. Karena kemungkinan kalian tidak akan pernah didatangi sama sekali kalau memang keterlambatan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut itu sudah melebihi waktu 3 bulan atau 4 bulan. Karena memang jikalau ada debt collector lapangan, biasanya keterlambatan di atas 3 bulan saja itu sudah ada debt collector lapangan yang datang. Bahkan nih di tahun 2023 ini, mereka lebih gencar, biasanya keterlambatan di atas 2 bulan saja tuh sudah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah ya. Jadi kalau memang sudah lebih dari 3 atau 4 bulan, sudah dipastikan kalian aman dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Lalu bagaimana nih tentang ancaman-ancaman yang selalu mereka kirimkan melalui pesan WhatsApp, bahwasanya akan ada tim lapangan yang datang ke rumah kalian? Kalian jangan terlalu percaya dan kalian jangan panik ketika membaca pesan seperti itu. Karena bisa saja itu hanya gertakan saja dari mereka atau cara mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya agar si nasabah tersebut itu merasa takut, panik, dan hingga memaksakan untuk membayar ya. Karena untuk kunjungan debt collector lapangan, mereka itu pasti tidak akan memberitahu kabar kepada kalian terlebih dahulu ya. Mereka akan datang secara tiba-tiba, dan sudah banyak faktanya dan buktinya juga yang dikunjungi oleh debt collector lapangan, mereka itu tidak dikabari dulu melalui pesan WhatsApp maupun telepon. Jadi dari tim debt collector lapangan tersebut itu datang secara tiba-tiba ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Dalam arti, jika kalau kalian masih mendapatkan ancaman-ancaman melalui pesan WhatsApp bahwasanya akan ada tim lapangan yang datang ke rumah kalian, sudah dipastikan kalian aman dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Atau pastinya debt collector lapangan itu tidak akan pernah datang ke rumah kalian jikalau kalian masih mendapatkan pesan seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.